Tuhan menunjuk pada suatu rujukan tertentu dalam bentuk ramalan, mimpi, dan sebagainya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang kadangkala luar biasa dan memberi kesan mendalam. Rujukan-rujukan itu ada kalanya tertuang dalam sejumlah karya sastra seperti misalkan serat maupun babat yang populer di era Majapahit akhir hingga Mataram. Hal itu dituliskan oleh para pujangga yang di masa kerajaan memiliki tempat spesial di mata penguasa. Mereka dipilih atau ditunjuk bukan sekedar karena mampu menggunakan karya tulis yang indah, namun juga memiliki kepekaan batin yang tajam. Seperti misal Raden Ronggowarsito, sosok fenomenal yang cukup produktif sekaligus dianggap weruh sadurunge winara. Pandangan batinnya dianggap mampu menembus sekian periode berikutnya. Dari sejumlah karya tulis para pujangga yang sampai pada kita, didapatkan suatu pandangan atau konsep spiritualitas tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Dua konsep ini nyaris serupa, sehingga kadang Satrio Piningit disamakan maknanya dengan Ratu Adil. Meski demikian, sebenarnya Satrio Piningit tidak bisa dikepiah-uyah begitu saja sebagai Ratu Adil. Terkhusus bahasan kali ini, sebenarnya salah satu tim penulis jagat Mandala sudah pernah menerbitkannya dalam bentuk buku di tahun 2014. Namun pada kesempatan kali ini kami akan bagikan sedikit intisari dari 3 naskah kuno terkait Satrio Piningit Sang Ratu Adil dengan bahasa yang lebih luas sekaligus mencoba mengartikan atau memaknainya. Secara harfiah, Satrio Piningit memiliki arti seorang kesatria yang disembunyikan di dalam pingitan alam. Sementara secara substansial, Satrio Piningit adalah seorang calon pemimpin negara yang masih dirahasiakan oleh zaman. Karena masih dirahasiakan zaman, banyak orang yang hanya bisa menduga-duga atau memprediksikan siapakah sosok itu sebenarnya. Satrio Piningit belum tentu Ratu Adil. Dia yang disebut Ratu Adil tentu saja harus memiliki sikap adil. Seorang Ratu Adil konon harus sinisihan wahyu. Dia memiliki wahyu ke Prabon yang membuatnya senantiasa bersikap adil kepada seluruh kaulo tanpa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok yang mendukungnya. Dia tegas berdiri di atas segala golongan tanpa rasa takut. Kesempurnaan dari dua konsep itu tentu saja adalah Satrio Piningit sinisihan wahyu Ratu Adil. Seseorang yang menjadi pemimpin negara sekaligus mampu menegakkan keadilan untuk semua. Satrio Piningit Sang Ratu Adil menjadi sosok yang begitu ideal dengan wataknya yang ugahari, jujur, tegas, membela kebenaran, ramah, rendah hati sekaligus cinta kedamaian. Bahkan saking idealnya, kemudian muncul istilah manusia setengah dewa. Mengacu pada karya-karya Raden Ronggowarsito sebelum munculnya eksistensi Ratu Adil, ada beberapa Satrio Piningit yang bakal memimpin negeri. Mereka adalah Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar, Satrio Cinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamung Tuuk, Satrio Puyung Pambukaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu atau Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang ditunggu-tunggu itu. Hingga saat ini, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu atau Satrio Piningit Sang Ratu Adil masih menjadi misteri. Sekalipun demikian, terdapat beberapa literatur kuno semisal Wangsit Siliwangi, Serat Musarar Joyoboyo, dan Serat Sabto Palon yang telah memberikan gambaran mengenai ciri-ciri dari sosok tersebut. Menurut Wangsit Siliwangi, ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang dikenal dengan Budak Angon atau pengembala tersebut adalah sebagai berikut. Satrio Piningit Sang Ratu Adil merupakan penggembala, namun bukan kerbau, domba, harimau, atau bandeng yang dikembalakannya, melainkan ranting dan daun kering serta sisa potongan pohon.
Artinya, dia merupakan pemimpin negara yang selalu menggali ajaran-ajaran dari para leluhur di masa silam yang telah dianggap kolot serta tidak bernilai di era modern ini. Yang kedua, Satrio Piningit Sang Ratu Adil merupakan seorang penggembala yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Artinya, dia adalah seorang pemimpin negara yang terus berusaha mencari jalan keluar dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negaranya. Seorang pemimpin negara yang berani menegakkan kebenaran sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Bila ada yang melawan atau mencemooh, hanya ditanggapi dengan bersenda gurau, tanpa perlawanan fisik dan kekuatan pasukan semisal angkatan bersenjata, polisi, atau satuan polisi pamung praja misalkan. Ciri yang ketiga, dia adalah seorang penggembala yang ditemui dan akan menemui banyak kejadian. Artinya dia akan menghadapi berbagai persoalan dan berusaha menampung sekaligus menyelesaikan persoalan itu satu persatu. Ciri selanjutnya adalah seorang penggembala yang memiliki rumah di belakang sungai dengan pintu setinggi batu serta masih tertutupi pepohonan. Artinya dia masih dirahasiakan oleh alam. Ciri selanjutnya dari Wangsit Siliwangi adalah dia memiliki kawan budak janggotan atau seorang kawan pemuda berjanggut. Ciri yang terakhir menurut Wangsit Siliwangi adalah dia akan muncul sesudah tinggal di suatu lembah berbentuk cawan. Bila mengacu pada serat Musarar Joyoboyo pada bait-bait terakhirnya, Satrio Piningit Sang Ratu Adil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia merupakan putra Batara Indra yang berhati mulia dan selalu memancarkan air kehidupan bagi sesamanya, memberikan minuman bagi orang-orang dahaga, memberikan kesejukan jiwa bagi orang-orang yang kegerahan. Dia merupakan dewa berbadan manusia dan berparas Batara Kresna. Artinya dia memiliki kulit hitam atau sawo matang. Dia merupakan Batara Wisnu atau manusia yang berasal dari Jawa. Karena Batara Kresna merupakan titisan Batara Wisnu sekaligus menjadi andeng-andenging jagat, maka dia selalu proaktif dalam Hamemayu Hayuning Bawono dan akan menjadi pusat perhatian dunia. Ciri selanjutnya, dia memiliki jiwa Bolotewo. Artinya dia memiliki jiwa jujur dan tegas. Berkat kejujuran dan ketegasannya itu, dia akan memberi hukuman kepada orang-orang yang bersalah, sekalipun dari keluarga atau kelompoknya sendiri. Dia akan memberikan anugerah dengan pantas kepada orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya pada bangsa dan negara. Di dalam menjalankan roda pemerintahan, dia tidak membancinde ban silat dan tidak pernah pilih kasih. Dia memiliki Trisula, artinya dia akan memimpin dengan berpedoman pada pengetahuan serta 3 landasan utama, yakni berpikir logis, bertutur kata dan bertingkah sopan, serta berbuat selaras dengan perkataannya. Namun demikian, terdapat penafsiran lain bahwa ketiga landasan utama itu adalah ilmu, amal, dan iman. Ciri lain adalah jika berperang, dia tidak pernah mengerahkan pasukan serta memiliki kesaktian tanpa azimat. Artinya dia selalu menundukkan lawan-lawannya tanpa kekerasan. Dia selalu mengutamakan cinta kasih dan pendekatan dialogis di dalam menghadapi pihak-pihak yang berseberangan. Dia adalah senopati, sang pembela kebenaran dan penumpas kejahatan. Para pembantunya juga demikian. Ciri unik lain dari Satrio Piningit Sang Ratu Adil menurut kitab Musarar adalah dia berpakaian tidak sewajarnya, kadang dianggap kurang pantas bagi sebagian orang. Meski demikian, dia dapat mengatasi keruwetan banyak orang. Dia memiliki ludah api. Apa yang dikatakannya selalu terbukti. Bagi yang membantah, akan mati. Satrio Piningit Sang Ratu Adil juga tidak akan pernah khawatir tertelan zaman. Artinya dia tidak takut bila tidak tercatat dalam kitab sejarah. Tidak takut bila jabatannya sebagai pemimpin negara digantikan oleh orang lain. Pengabdiannya tulus untuk rakyat dan negaranya, bukan mencari ketenaran, pujian, harta benda, kekuasaan, serta penghargaan apapun, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dia bukan pandita, namun disebut pandita. Bukan dewa, namun disebut dewa. Artinya, dia adalah manusia biasa dari keluarga biasa pula, akan tetapi kewibawaannya seperti seorang pandita atau dewa, sehingga banyak orang besar dan dunia akan menghormatinya. Dia akan menyembah pada kaula, yang diartikan dia merupakan pemimpin negara yang mempersembahkan tenaga dan pikirannya hanya untuk kepentingan kaula atau rakyat saja. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yakni tahta untuk rakyat, di mana pemimpin negara adalah abdi, sementara kaula yang akan menjadi tuannya. Sementara ciri yang terakhir adalah sosok ini diasuh oleh Sabto Balon. Ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil juga dituliskan dalam Serat Sabto Balon. Menurut Serat Sabto Balon, terkait ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Dia merupakan orang Jawa Tulen yang memiliki nama tua. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memadai. Dia mengamalkan ajaran-ajaran luhur yang dapat diteladani oleh seluruh kaulanya. Dia menjadi guru bagi orang Jawa yang telah kehilangan kejawaannya. Artinya, ajaran yang diberikannya bukan sebatas tata cara, tradisi, dan kebudayaan Jawa semata, namun pula bagaimana menjadi orang Jawa yang berkepribadian Jawa. Selain sejumlah karya sastra di atas, banyak pula tinjauan dari para winasis Pulau Jawa yang memberikan pendapatnya bahwa kehadiran Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan ditandai dengan 3 tahapan yang berupa simbol peristiwa atau kejadian, yakni simbol Senopati, simbol Bojonegoro, dan simbol Notonegoro. Pada tahapan simbol Senopati, kehadiran Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan ditandai dengan peristiwa bencana yang akan menelan banyak korban jiwa. Peristiwa itu akan memotivasinya untuk melakukan tindakan meredam. Pada tahapan simbol Bojonegoro, Satrio Piningit Sang Ratu Adil digambarkan mampu meredam bencana tersebut, membawa kehidupan baru yang aman, damai, dan tentram bagi seluruh kaulo. Sementara pada tahapan simbol Notonegoro, Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan melaksanakan tatanan-tatanan baru di dalam negaranya tersebut. Pada tahapan ini, dia akan menjalin hubungan dengan para leluhur terdahulu. Melalui hubungan tersebut, dia akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya secara dinamis. Tuhan adalah penguasa semesta yang maha bijaksana. Berpijak pada keyakinan tersebut, maka kehadiran Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan menjadi pemimpin di dalam Hawamayu Hayuning Nuswantoro. Sebagai pemimpin, dia akan memperbaiki peradaban yang kacau balau. Dia pula akan membentuk tatanan-tatanan baru, menggantikan tatanan-tatanan lama yang cenderung menguntungkan pihak penguasa dan sangat merugikan kaulo. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, Satrio Piningit Sang Ratu Adil menggunakan 4 unsur alam sebagai senjatanya. Adapun 4 unsur alam tersebut adalah air untuk menenggelamkan bagi yang memusuhinya, api untuk membasmi atau membumi hanguskan keangkara-murkaan, tanah untuk mengutuk dan mengubur musuh-musuhnya, dan angin sebagai pelindung atau perisainya. Demikianlah sekilas konsep spiritualitas Jawa terkait Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Ada yang menganggap tokoh ini sebenarnya sudah muncul saat ini di tempat yang tidak diketahui. Namun lepas dari itu semua, yang terpenting bagi kita adalah senantiasa membangun diri sendiri. Sebab seperti yang kita ketahui, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka tidak mengubah dirinya sendiri. Kami meyakini suatu bangsa akan maju jika tiap individu bangsa tersebut sadar dan berkeinginan untuk maju dengan tetap berpijak pada kearifan yang telah dimiliki selama berabad-abad lamanya. Demikian wacana kearifan lokal kali ini. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.